never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Jorge Martin gagal podium, bos Pramac Racing murka. Jorge Martin, pembalap tim Pramac Racing, harus menelan pil pahit setelah gagal naik podium di MotoGP San Marino 2024. Dengan performa gemilang di sprint race sehari sebelumnya, Martin sebenarnya datang dengan penuh percaya diri menatap balapan di sirkuit Misano pada Minggu malam, 8 September 2024. Sayangnya, kesalahan strategi pit stop membuat harapannya pupus, bahkan harus puas finish di posisi ke-15, jauh dari target yang ia tetapkan. Keberhasilan Martin meraih kemenangan di sprint race membuatnya optimistis dapat menambah poin dan memperlebar jarak di puncak klasemen. Mengawali balapan dari posisi yang kuat, Martin sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia yang terus memimpin di depan. Dengan kalkulasi bahwa finish kedua sudah cukup untuk mempertahankan keunggulannya di klasemen sementara, Martin terlihat tenang hingga pertengahan balapan. Namun, saat cuaca mulai berubah dan mendung menggantung di atas sirkuit Misano, situasi balapan berubah drastis. Rintik hujan yang mulai turun di beberapa sektor sirkuit memicu Martin untuk segera membuat keputusan penting. Tanpa diskusi lebih lanjut dengan tim, ia memutuskan masuk pit stop untuk mengganti motor, berharap hujan akan semakin deras dan rival-rivalnya mengikuti jejaknya ke pit stop. Namun, keputusan ini terbukti menjadi bencana. Setelah keluar dari pit stop, Martin terlempar jauh dari posisi kedua ke posisi 15. Situasi semakin rumit ketika hujan yang diantisipasi tak kunjung datang, membuat Martin harus masuk pit sekali lagi untuk mengganti motor dengan setelan trek kering. Kesalahan tersebut membuat Martin kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya, dan meski telah berusaha keras, ia hanya bisa finish di posisi ke-15. Akibatnya, selisih poin Martin dengan Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP menipis. Bagnaia yang finish kedua berhasil memangkas jarak dengan Martin hingga tersisa 7 poin. Martin yang sebelumnya unggul lebih dari 20 poin kini hanya memiliki 312 poin, sedangkan Bagnaia berada di posisi kedua dengan 305 poin, menjadikan persaingan menuju akhir musim semakin ketat. Usai balapan, Martin dengan jujur mengakui kesalahannya. Ia menyesali keputusannya untuk masuk pit terlalu cepat dan tidak sempat mendiskusikan strategi tersebut dengan tim. Dalam wawancara dengan Autosport, Martin menjelaskan bahwa ia lebih memikirkan balapan daripada mempertahankan posisi di klasemen. Saya lebih berpikir soal balapan ketimbang klasemen, jadi saya rasa lebih baik berhenti dulu. Lain kali saya akan menunggu di belakang Bagnaia dan melakukan yang sama, ujar Martin. Keputusan sepihak ini pun menimbulkan ketidakpuasan di kubu Pramac Racing. Bos tim, Gino Borsoy, dikabarkan sangat kecewa dengan hasil akhir yang diperoleh Martin. Menurutnya, kesalahan ini seharusnya bisa dihindari jika ada komunikasi yang lebih baik antara pembalap dan tim di pit wall. Sebagai tim yang sudah memiliki banyak pengalaman di MotoGP, Pramac Racing tentu tidak ingin kesalahan serupa terulang, terutama di momen-momen krusial seperti ini yang bisa menentukan hasil akhir musim. Kami harus lebih baik dalam berkomunikasi dan menyusun strategi bersama-sama. Kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Kami sangat kecewa karena podium seharusnya berada dalam jangkauan, namun hilang begitu saja, ungkap Gino Borsoy. Martin pun menyesali kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan tim. Saya melihat hujan lebat turun di tikungan ke-3 sampai ke-11, maka saya pun memutuskan masuk pit. Lain kali, lebih baik ikuti rival saja, kata Martin. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting bagi Martin dan tim Pramac Racing, terutama dalam menghadapi tekanan saat cuaca tidak menentu. Dengan musim yang semakin mendekati akhir dan perburuan gelar juara dunia MotoGP semakin panas, setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hasil akhir klasemen. Kini, Jorge Martin dan Pramac Racing harus segera bangkit dan belajar dari kesalahan ini. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi kegagalan di Misano, karena masih ada seri-seri krusial lainnya di depan mata. Tim dan pembalap harus bekerja sama lebih erat agar kesalahan tak lagi menghalangi ambisi Martin untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024.
Hasil MotoGP San Marino 2024, Marc Marquez raih kemenangan back-to-back, finish terdepan di sirkuit Misano. Marc Marquez kembali mengukir prestasi gemilang di MotoGP setelah memenangkan MotoGP San Marino 2024. Pembalap andalan tim Gresini Racing itu mencatatkan kemenangan back-to-back, usai pekan lalu berjaya di MotoGP Aragon. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi panggung bagi Marquez untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik musim ini, dengan finish pertama mengungguli dua pembalap dari Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Sejak sesi kualifikasi, Marquez telah menunjukkan bahwa dirinya akan menjadi salah satu pesaing terkuat di Misano. Mengendarai Desmosedici GP23 yang dilengkapi dengan livery spesial, Marquez tampil percaya diri dan konsisten. Kecepatan motor Ducati yang dipadukan dengan pengalaman serta ketangguhan fisik Marquez membuatnya tak terbendung. Dalam balapan yang digelar Minggu, 8 September 2024, Marquez memulai dengan start yang solid dan terus mempertahankan posisi di barisan depan, bahkan berhasil memimpin di lap-lap krusial. Marquez mengakui bahwa performa motor Ducati yang semakin sempurna di musim ini membuatnya semakin kompetitif. Desmosedici GP23 bekerja dengan luar biasa, dan tim memberikan dukungan yang maksimal. Ini adalah kemenangan yang sangat spesial, dan saya senang bisa kembali memberikan hasil terbaik untuk Gresini Racing, ujar Marquez usai balapan. Keberhasilan Marc Marquez di San Marino ini menjadi kemenangan back-to-back, setelah seminggu sebelumnya ia juga finish pertama di MotoGP Aragon. Konsistensi yang ditunjukkannya dalam dua balapan berturut-turut membuatnya semakin diperhitungkan dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024. Meskipun awal musim sempat diwarnai dengan adaptasi bersama Gresini Racing dan Ducati, Marquez kini telah menemukan ritme yang tepat dan terus memperbaiki performanya di setiap balapan. Dengan kemenangan ini, Marquez juga memperkuat posisinya dalam klasemen sementara MotoGP 2024. Ia kini menjadi ancaman serius bagi para rivalnya, termasuk Francesco Bagnaia yang merupakan juara bertahan. Dalam balapan di Misano ini, Bagnaia harus puas finish di posisi kedua, setelah gagal menandingi kecepatan dan manuver Marquez di lap-lap akhir. Di posisi ketiga, rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, melengkapi podium setelah menunjukkan performa yang kuat sepanjang balapan. Balapan di sirkuit Misano memang selalu menghadirkan persaingan sengit. Cuaca yang basah karena sempat diguyur hujan pada hari balapan membuat kondisi lintasan kurang ideal bagi para pembalap untuk memacu motor mereka secara maksimal. Marc Marquez yang memulai dari P9 dengan cukup baik, manuver yang sangat apik membuat Marc Marquez perlahan mampu menaklukkan para rival. Lap demi lap Marc Marquez terus mencatatkan waktu terbaik, hingga paruh balapan, Marc Marquez sudah mencapai posisi ketiga. Balapan diwarnai insiden yang banyak membuat para pembalap crash. Jorge Martin, Franco Morbidelli hingga Pedro Acosta, yang tampil bagus di awal, akhirnya harus mengakhiri balapan lebih cepat. Waktu lap semakin cepat, tak terasa Marc Marquez berada di posisi 5 besar, dan perlahan merangsek ke posisi 3 besar. Marc Marquez langsung terlibat dalam pertarungan ketat dengan Bagnaia dan Bastianini. Beberapa kali Bagnaia mencoba menyalip Marquez, namun pembalap Spanyol tersebut selalu berhasil mempertahankan posisinya. Di lap-lap akhir, Marquez menunjukkan kelasnya dengan manuver yang presisi, meninggalkan Bagnaia dan Bastianini yang harus bertarung untuk memperebutkan posisi kedua. Kemenangan Marquez di San Marino ini menjadi bukti bahwa ia semakin padu dengan motor Ducati, setelah pada awal musim sempat diragukan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat. Kemenangan back-to-back ini menjadi titik penting dalam perjalanan Marc Marquez bersama Gresini Racing. Setelah mengakhiri masa bakti panjangnya dengan Honda, Marquez kini semakin matang dan tampak menemukan bentuk terbaiknya bersama Ducati. Kemenangan di Misano juga membawa harapan besar bagi tim Gresini Racing yang dipimpin oleh Nadia Padovani, istri mendiang Fausto Gresini. Marquez dan timnya kini bertekad untuk terus tampil konsisten dalam sisa musim MotoGP 2024. Dengan balapan-balapan penting yang masih tersisa, persaingan di papan atas klasemen MotoGP semakin memanas. Marquez kini menjadi salah satu penantang terkuat bagi gelar juara dunia, sementara Bagnaia dan Bastianini juga tidak akan tinggal diam. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini semakin antusias menyaksikan kelanjutan persaingan sengit ini.
MotoGP San Marino 2024 bukan hanya menambah koleksi kemenangan Marc Marquez, tetapi juga mempertegas kembalinya sang legenda ke puncak kompetisi, sekaligus memberikan momen istimewa bagi Gresini Racing. Marquez dan Ducati kini terlihat semakin siap untuk menguasai MotoGP musim ini, dengan kemenangan di Misano sebagai modal besar untuk menatap balapan-balapan berikutnya. Pedro Acosta kritik aksi Marc Marquez yang rebut P5 di tikungan terakhir sprint race MotoGP San Marino 2024, kejutan di kecepatan 247 km per jam. Sprint race MotoGP San Marino 2024 tidak hanya menyajikan aksi seru dan persaingan ketat di antara para pembalap, tetapi juga diwarnai drama pada tikungan terakhir. Pedro Acosta, rookie fenomenal yang tampil impresif di kelas utama, mengkritik aksi Marc Marquez yang merebut posisi kelima di tikungan terakhir balapan. Acosta, yang tak menduga akan di-overtake oleh Marquez pada kecepatan 247 km per jam di tikungan terakhir sirkuit Misano, mengungkapkan rasa terkejutnya setelah balapan dan menilai manuver Marquez sebagai aksi berisiko yang berpotensi membahayakan keduanya. Balapan di sirkuit Misano berlangsung dengan tensi tinggi, terutama dalam perebutan posisi di lap-lap akhir. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat berada di posisi kelima, bertarung ketat dengan Marc Marquez sepanjang balapan. Acosta sempat menunjukkan performa yang solid dan matang meski baru naik ke kelas MotoGP pada musim 2024, tetapi ia dikejutkan oleh Marquez yang menyalipnya secara agresif di tikungan terakhir dengan kecepatan tinggi. Usai balapan, Pedro Acosta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas manuver Marquez. Acosta mengakui bahwa MotoGP adalah dunia balap yang keras dan penuh persaingan ketat, tetapi ia merasa bahwa manuver Marquez di tikungan terakhir terlalu berisiko dan nyaris membahayakan keselamatan mereka berdua. Saya tidak menyangka dia akan melakukan itu di tikungan terakhir dengan kecepatan seperti itu. Di titik itu, kami sama-sama sudah hampir mencapai limit, dan tiba-tiba Marc datang dengan kecepatan 247 km per jam. Jujur, saya kaget dan merasa manuver itu sangat berisiko, tidak hanya bagi saya tapi juga bagi dirinya sendiri, kata Acosta dalam wawancara setelah balapan. Acosta, yang sebelumnya dikenal sebagai pembalap cerdik dan penuh perhitungan, mengungkapkan bahwa meski ia menghormati Marquez sebagai pembalap dengan banyak gelar juara dunia, ia berharap agar manuver-manuver semacam itu tidak dilakukan dengan cara yang dapat mengancam keselamatan sesama pembalap. Saya menghormati dia, tentu saja. Dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi di beberapa momen, kita harus ingat bahwa keselamatan lebih penting daripada satu posisi finish, tambah Acosta. Marc Marquez, yang sudah dikenal sebagai pembalap agresif dan tak takut mengambil risiko, menanggapi kritik Acosta dengan tenang. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez menjelaskan bahwa apa yang terjadi di tikungan terakhir adalah bagian dari strategi balapnya. Marquez mengaku bahwa ia melihat celah di tikungan tersebut dan memutuskan untuk memanfaatkannya, meski harus mengambil risiko besar. Saya melihat ada ruang, dan di balapan, ketika Anda melihat kesempatan, Anda harus mengambilnya. Saya tahu itu akan ketat, tapi saya yakin dengan kemampuan saya dan motor. Itu adalah momen yang sulit, tapi itu bagian dari balapan di level tertinggi. Saya menghormati Pedro Acosta, dia pembalap hebat, tapi ini adalah MotoGP dan setiap posisi penting, ungkap Marquez. Marquez menambahkan bahwa manuvernya sudah diperhitungkan dengan baik dan ia percaya diri bahwa ia bisa melakukannya tanpa insiden. Menurutnya, risiko seperti itu adalah hal yang wajar dalam dunia balap, terutama di kelas utama MotoGP yang penuh persaingan ketat dan tak ada ruang untuk kesalahan. Kami semua tahu risiko di lintasan, tapi saya rasa itu adalah manuver yang bersih. Kami sama-sama cepat, dan di situasi seperti ini, hanya sedikit celah yang bisa membuat perbedaan, lanjut Marquez. Reaksi dari tim masing-masing pembalap juga turut menarik perhatian. Bos Gresini Frankie Charchedi yang kini menaungi Marc Marquez setelah kembalinya ke tim, memberikan dukungan penuh terhadap manuver yang dilakukan oleh Marquez. Frankie menyebut bahwa Marquez selalu menjadi pembalap yang agresif namun cerdas, dan dia yakin apa yang dilakukan Marquez sepenuhnya legal dan dalam batas-batas fair play balap. Marc selalu balapan dengan penuh determinasi.
Dia tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus bermain aman. Saya pikir apa yang terjadi adalah bagian dari karakter Mark sebagai pembalap. Itu adalah manuver yang sah, dan saya tidak melihat ada masalah dari sisi regulasi atau keselamatan. Sebaliknya, bos tim KTM, di mana Pedro Acosta bergabung untuk musim 2024, menganggap bahwa manuver Marquez memang berhasil, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan etika balapan. Mereka menyebutkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama, dan manuver berisiko tinggi di kecepatan ekstrim seperti itu bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan fatal. Apa yang dilakukan Mark memang berhasil kali ini, tapi di situasi lain, mungkin bisa berakhir dengan sangat buruk. Kami berharap setiap pembalap, terutama yang berpengalaman, bisa lebih mempertimbangkan keselamatan, terutama di tikungan-tikungan seperti itu dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, ujar manajer tim KTM. Momen ini juga memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP, terutama antara generasi baru dan veteran seperti Marc Marquez. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim debutnya, langsung tampil impresif dengan seringkali bersaing di barisan depan, tetapi berhadapan dengan nama besar seperti Marquez selalu membawa tantangan tersendiri. Persaingan ini juga memperlihatkan bahwa MotoGP 2024 tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, keberanian, dan manuver di saat-saat genting. Bagi Acosta, meski ia harus merelakan posisi kelima kepada Marquez di tikungan terakhir, penampilan solidnya sepanjang balapan menjadi bukti bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Sedangkan bagi Marquez, aksi ini menegaskan bahwa dirinya masih memiliki naluri balap yang tajam meski telah berkali-kali mengalami cedera dan perubahan tim. Acosta dan Marquez kini sama-sama menatap balapan berikutnya dengan harapan bisa tampil lebih baik lagi. Bagi Acosta, kekalahan di tikungan terakhir ini menjadi pelajaran berharga, sementara bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil dalam perebutan posisi yang menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di lintasan. Tikungan terakhir sprint race San Marino 2024 akan dikenang sebagai salah satu momen paling menarik musim ini, terutama dalam rivalitas antara Pedro Acosta dan Marc Marquez. Meskipun ada kritik yang dilontarkan, keduanya menunjukkan semangat juang yang tinggi dan memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di dunia MotoGP. Balapan-balapan berikutnya diharapkan akan terus menyajikan aksi-aksi dramatis seperti ini, di mana setiap tikungan dan setiap celah bisa menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Bagi Acosta, balapan ini mungkin meninggalkan rasa kecewa, tetapi juga memacu semangatnya untuk lebih agresif dan waspada di masa depan. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil yang menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu raja di lintasan MotoGP. Franco Morbidelli kembali ke puncak. Sukses finish P3 di sprint race MotoGP San Marino 2024 bersama Pramac Racing Team, bikin Valentino Rossi bangga. Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing Team, kembali menorehkan prestasi luar biasa di ajang MotoGP San Marino 2024 dengan berhasil finish di posisi ketiga dalam sprint race. Kemenangan ini menandai kebangkitan Morbidelli setelah melalui musim-musim yang menantang. Prestasinya kali ini tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap papan atas, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi sang mentor, Valentino Rossi. Setelah beberapa musim yang penuh dengan perjuangan, Morbidelli akhirnya kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap berbakat di MotoGP. Pencapaiannya di posisi ketiga pada sprint race di sirkuit Misano adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tidak kenal lelah. Beralih ke Pramac Racing Ducati pada musim 2024, Morbidelli tampak semakin percaya diri dan mulai menemukan kembali ritme balapnya yang sempat hilang. Selama beberapa musim terakhir, Morbidelli memang mengalami pasang surut dalam karir balapnya. Setelah menjadi runner-up MotoGP pada 2020, performanya menurun akibat serangkaian cedera dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknis pada motor yang ia kendarai. Namun, bergabung dengan Pramac Racing Ducati untuk musim 2024 tampaknya menjadi titik balik bagi pembalap Italia ini. Morbidelli tampil agresif dan konsisten sepanjang balapan sprint, meskipun harus menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap top lainnya.
Keunggulan Ducati yang terkenal dengan kekuatan mesinnya dimanfaatkan dengan baik oleh Morbidelli, yang sukses mempertahankan posisinya di barisan depan dan akhirnya mengamankan podium di urutan ketiga. Kembalinya Morbidelli ke puncak podium ini memberikan sinyal bahwa ia kembali menjadi penantang serius di kejuaraan dunia MotoGP. Keberhasilan Morbidelli meraih podium di San Marino juga membawa kebahagiaan bagi Valentino Rossi, mentor dan tokoh penting dalam karirnya. Rossi, yang juga hadir di sirkuit untuk memberikan dukungan kepada para pembalap binaannya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Rossi dan Morbidelli memiliki hubungan yang sangat dekat, karena Morbidelli adalah salah satu lulusan Akademi Balap VR46 milik Rossi, yang telah melahirkan banyak pembalap berbakat di MotoGP. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Rossi mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Morbidelli. "Franco adalah pembalap yang luar biasa. Saya selalu percaya pada kemampuannya, dan melihatnya kembali ke podium hari ini sangat membanggakan. Ini adalah hasil kerja kerasnya, dan saya yakin dia akan terus berkembang bersama Ducati," ujar Rossi. Hubungan antara Morbidelli dan Rossi memang lebih dari sekadar mentor dan murid. Mereka telah bekerja sama sejak lama, dan Rossi selalu memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli, terutama saat ia menghadapi masa-masa sulit dalam karirnya. Pencapaian Morbidelli kali ini seolah menjadi bukti bahwa kerja keras dan bimbingan Valentino Rossi telah memberikan hasil nyata. Salah satu kunci keberhasilan Morbidelli dalam musim 2024 ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan baik bersama Pramac Racing Team. Motor Desmosedici GP24 dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP, dengan kekuatan mesin yang luar biasa, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus. Namun, tidak semua pembalap mampu mengendalikan kekuatan ini dengan baik. Morbidelli, dengan pengalamannya, berhasil menaklukkan Desmosedici dan memanfaatkannya untuk meraih hasil optimal di San Marino. Sprint Race MotoGP di Misano menjadi bukti bagaimana Morbidelli mampu memaksimalkan potensi motor Ducati. Sejak awal balapan, ia tampil agresif dan terlibat dalam beberapa duel sengit dengan pembalap-pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Konsistensi dan keberanian Morbidelli dalam mengambil risiko di beberapa tikungan krusial membawanya terus bersaing di grup terdepan hingga garis finish. Selain itu, dukungan penuh dari tim Pramac Racing juga sangat berpengaruh. Tim ini terkenal dengan manajemen teknis yang solid dan strategi balap yang matang, yang membantu Morbidelli untuk tampil lebih percaya diri di lintasan. Meskipun hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Morbidelli, tantangan lebih besar menantinya di balapan utama MotoGP San Marino 2024. Posisi start yang kompetitif dan performa motor Ducati yang kuat akan menjadi modal penting bagi Morbidelli untuk kembali meraih podium, atau bahkan bersaing untuk meraih kemenangan. Namun, persaingan ketat di grid MotoGP, terutama dari tim-tim kuat seperti Ducati Lenovo, Aprilia, dan KTM, akan menjadi ujian besar bagi Morbidelli. Para rival seperti Bagnaia, Martin, dan Marc Marquez tentu tidak akan membiarkan Morbidelli meraih hasil dengan mudah. Dengan hasil yang telah diraih di sprint race ini, Morbidelli menunjukkan bahwa dirinya kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Fans MotoGP akan menantikan aksi berikutnya dari Franco Morbidelli di balapan utama, serta bagaimana ia akan terus melanjutkan momentum positifnya di sisa musim 2024. Satu hal yang pasti, keberhasilannya di San Marino telah memberikan angin segar bagi karir Morbidelli, dan tentu saja membuat sang legenda, Valentino Rossi, merasa bangga atas pencapaian muridnya ini. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo, tampil gemilang di sesi praktice MotoGP San Marino 2024. Pembalap andalan Ducati Lenovo, Francesco "Pecco" Bagnaia, tampil luar biasa pada sesi praktice MotoGP San Marino 2024 yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat, 6 September 2024. Dalam sesi yang penuh persaingan ketat ini, Bagnaia berhasil mencatatkan waktu tercepat, menegaskan dominasinya sebagai pembalap tuan rumah dan kandidat kuat peraih pole position. Bagi Bagnaia, MotoGP San Marino bukan sekadar balapan biasa. Sirkuit Misano adalah rumah bagi pembalap asal Turin ini.
Dukungan penuh dari para tifosi yang memenuhi tribun menjadi dorongan tambahan baginya untuk memberikan performa terbaik. Tidak mengecewakan, Bagnaia sukses menaklukkan aspal Misano dengan catatan waktu impresif 1 menit 30,350 detik, mengungguli lawan-lawannya. Dalam sesi praktice tersebut, Bagnaia menunjukkan kematangan strategi balap dan kecepatan yang luar biasa, terutama di sektor terakhir sirkuit yang teknis. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang semakin menyempurnakan performa, Bagnaia tampak sangat percaya diri menghadapi putaran kualifikasi dan balapan akhir pekan ini. Setelah mencatatkan waktu tercepat, Bagnaia tampak santai namun penuh optimisme saat berbicara kepada media. Ini adalah awal yang bagus untuk akhir pekan ini. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim telah bekerja luar biasa. Berada di depan di sesi praktice memberikan rasa percaya diri, terutama di balapan kandang. Saya tahu balapan nanti akan sulit, tapi saya sangat optimis bisa meraih pole dan memberikan yang terbaik untuk para penggemar, ujar Bagnaia dengan senyum percaya diri. Bagnaia juga menyoroti peningkatan dari aspek teknis motornya. Pengaturan suspensi dan penguasaan grip di lintasan, terutama di sektor-sektor yang menuntut manuver cepat, menjadi kunci kesuksesan di sesi ini. Kami telah bekerja keras sepanjang musim, dan motor terasa sangat bagus di Misano. Saya yakin kami bisa terus melaju di depan, tambahnya. Meskipun tampil dominan di sesi praktice, Bagnaia tak bisa lengah. Para rivalnya, seperti Jorge Martin dari Pramac Racing dan juara bertahan Marc Marquez dari Gresini Racing, juga tampil impresif meskipun belum mampu menyaingi waktu Bagnaia. Tak hanya itu, rekan setim Bagnaia di Ducati, Enea Bastianini, juga menjadi ancaman besar dengan kecepatan yang tak kalah kompetitif. Namun demikian, Bagnaia tampak yakin bahwa hasil praktice ini menjadi modal penting untuk kualifikasi. Saya rasa kami bisa lebih cepat lagi, ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, terutama di tikungan cepat. Tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan hasil hari ini. Tim sudah melakukan pekerjaan luar biasa dan saya tak sabar menghadapi sesi kualifikasi, tambahnya. MotoGP San Marino selalu menjadi panggung penting bagi Ducati. Sebagai pabrikan Italia, kemenangan di Misano memiliki arti emosional yang sangat besar. Musim ini, Ducati telah menunjukkan performa dominan dengan Bagnaia memimpin perburuan gelar juara dunia. Dengan kecepatan yang ditunjukkan di sesi praktice, harapan besar kini ada di pundak Bagnaia untuk membawa Ducati meraih kemenangan di balapan kandang. Pecco Bagnaia yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024, diprediksi akan melanjutkan momentum positifnya dalam beberapa seri terakhir. Kemenangan di San Marino bukan hanya tentang menambah poin penting dalam perebutan gelar, tapi juga soal kebanggaan bagi Ducati dan para penggemar mereka di Italia. Dengan sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu, Bagnaia kini difavoritkan untuk meraih pole position. Performa luar biasanya di sesi praktice memberikan sinyal kuat bahwa ia siap mengunci posisi terdepan pada balapan hari Minggu nanti. Target saya jelas, kami ingin pole position. Di sini, di depan tifosi, saya merasa lebih termotivasi. Kami tahu apa yang harus dilakukan dan saya percaya tim saya akan memberikan motor terbaik untuk saya, pungkas Bagnaia penuh optimisme. MotoGP San Marino 2024 dipastikan akan menjadi salah satu seri yang paling dinantikan, dengan persaingan sengit di antara para pembalap papan atas. Namun, semua mata kini tertuju pada Francesco Bagnaia, yang tampil sebagai bintang utama di sesi praktice dan menjadi favorit kuat untuk merebut kemenangan di tanah kelahirannya. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,